Ma'ul musammas. Ya, air musammas. Musammas. Musammas ya. Air musammas itu apa? Kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, air musamar itu air yang sudah dikontaminasi dengan sinar matahari. Dia hukumnya makruh. Kenapa dikatakan makruh? Karena ulama mengatakan menyebutkan hikmah kenapa seperti itu hukumnya makruh, karena itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Kalau itu digunakan untuk mandi atau untuk bersuci, untuk wudhu misalkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, Pak, misalkan drum yang terbuat dari besi gitu kan, dari besi atau aluminium, kemudian ditaruhlah di luar, terkena sinar matahari, kan panas gitu kan, terus kita gunakan untuk bersuci, maka yang seperti itu hukumnya makruh, ma'ul musammas ya. Ini enggak, karena dia bukan terbuat dari logam ya. Ya, itu namanya ma'ul musammas ya. Saya ulangi, yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak itu ya jelas ya. Berkaitan dengan air mutlak ini, dalilnya mungkin teman-teman pernah dengar ada seorang Arab Badui yang datang ke masjid Nabi. Apa yang dilakukan? Ya, tahu orang Arab Badui itu orang yang dangkal ilmunya, orang pelosok daerah, datang ke Masjid Nabawi. Tahu apa yang dilakukan? Dengar pengajian Nabi, ingin kencing gitu kan. Hanya dia lari ke belakang, seolah-olah tidak kelihatan orang yang melihatnya. Dia kencing di pojok masjid. Ya, begitu terdengar dan terlihat oleh para sahabat pun geram gitu. Ya, memperingatkan. Ya, baik memperingatkan dengan perkataan maupun perbuatannya. Hampir-hampir sahabat Nabi termasuk Umar hampir-hampir memukulnya. Sampai sudah mengambil pedang gitu ya. Kemudian izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, kalau seandainya Rasulullah memerintahkan, niscaya sudah dihabisin. Tapi kata Nabi apa? Da'hu. Ya, kata Nabi apa? Dengan kata-kata yang luar biasa, da'uhu. Ya, da'uhu wa harrikuhu. Ya, da'uhu artinya tinggalkan dia, biarkan dia. Kemudian wa harrikuhu ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in fa innama bu'istum muyassirina walam tu'atsu mu'assirin walam tub'atsu mu'assirin. Kata Nabi, biarkan dia, biarkan dia, dan siramkanlah ember air di tempat kencing, bekas kencing yang ada di tanah tadi. Sesungguhnya kalian diutus untuk menjadi orang yang memudahkan, bukan untuk mempersulit atau menyusahkan orang lain. Jadi ini menunjukkan kelemah lembutan Nabi SAW, kasih sayang Nabi SAW. Ya, bayangkan masjid yang digunakan untuk sholat, di dalamnya kencing, malah tidak ada adab kan. Bukan berarti Rasulullah tidak marah dengan kondisi seperti itu, karena melihat siapa orang yang kencing tadi. Karena memang orang-orang awam ya, belum tahu Islam, baru belajar agama, atau kencing, belum tahu adab dalam masjid. Ya, ini luar biasanya akhlak Nabi SAW. Maka para ulama mengatakan kalau seandainya ya Rasulullah kemudian menghardiknya, lalu kemudian menyalahkan dia ketika itu, kira-kira bagaimana? Kencing yang sudah udah keluar gitu, kalau ditahan akan lari kemana-mana. Tapi biarkan dia, biarkan dia sampai selesai dulu, baru engkau ambil air 1 ember, siram, ya, siramkan ke tempat kencing itu, ya. Jadi tadi dalil tentang air mutlak, maka dia suci setelah disiramkan dengan air tadi, ya. Yang kedua tadi berkaitan dengan air musyammas, air yang dipanaskan dalam bejana logam, ya, dengan memakai panas matahari, atau yang tadi saya sebutkan di drum
biasa drum-drum yang terbuat dari apa, yang dari besi itu, dari logam. Ada ya? Ada kan yang terbuat dari seng itu kan? Logam. Ditaruhlah di luar, maka kalau kena sinar matahari dia panas, airnya pun panas. Ya, hangat gitu. Maka itu makruh. Iya, makruh. Ya. Maka menurut sebuah pendapat, ya, kenapa dimakruhkan? Ya, karena sebab apa? Akan timbul penyakit kulit seperti kusta. Kusta, ya, maka hukumnya makruh. Ya, jika digunakan untuk kulit ya, atau badan atau bersuci. Namun boleh enggak? Artinya batal enggak kayak gitu? Enggak. Tapi hukumnya makruh ya. Kemudian kedua, al-ma'ul musta'mal, ya, ma'ul musta'mal. Ya. Apa? Ma'ul musta'mal, air musta'mal. Musta'mal itu air bekas digunakan untuk mandi, untuk apa sisanya. Mungkin bisa kita contohkan seperti air yang di bak bekas mandi, kemudian air sabun masuk di baknya juga itu. Ya, itu namanya air musta'mal yang sudah digunakan untuk bersuci, sisa-sisanya tadi. Nah, air yang di bak tadi yang biasa untuk mandi, untuk bersuci, mandi wajib, terus sisanya itu boleh enggak digunakan? Boleh. Ya, boleh digunakan air musta'mal. Ya. Maka penjelasan di sini, ya, ma'ul musta'mal. Ya. Oh, sebentar ya. Saya rincikan saja. Ya. Ya, kalau di sini disebutkan wa huwa ma'ul musta'mal. Jadi tahirun ghairu mutahhirun wa huwa ma'ul musta'mal. Ya. Air suci namun tidak mensucikan, yaitu air musta'mal, dan air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Ya. Maka penjelasan di sini dalam kitab Mazhab Asy-Syafi'i diterangkan, ma'ul musta'mal ini adalah air yang telah dipakai atau bekas untuk menghilangkan hadas. Ya, itu saya sebutkan tadi. Ya. Dalil kesuciannya adalah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mendatangiku ketika aku sakit dan hampir tak sadarkan diri. Maka beliau berwudu dan menuangkan air bekas wudunya kepadaku. Ya, jadi air musta'mal, air bekas digunakan untuk mandi. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, ya, wal mutaghayyiru bima ya, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Ya. Air yang berubah disebabkan karena apa? Ya, berubah karena bercampur dengan benda suci lainnya. Ya, air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Ya. Contohnya apa itu? Ya, air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Misalnya air mutlak, ya, misalkan air yang biasa digunakan untuk berwudu. Lalu perubahannya itu disebabkan karena apa? Misalkan dicampur dengan garam, atau dicampur dengan teh atau kopi. Ya. Ya, berubah. Airnya suci namun tidak mensucikan. Air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Benda suci di sini yang dimaksud adalah benda yang biasanya tidak dibutuhkan oleh air tersebut. Ya. Namun nanti kalau dikatakan bukan air lagi. Ya. Namanya kalau campur dengan teh namanya apa? Ya, teh gitu kan. Air campur dengan kopi namanya kopi. Ya. Jadi seperti itu tuh boleh enggak digunakan? Tidak boleh.
suci tapi tidak mensucikan. Ya. Suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena tidak dinamakan air lagi. Ya. Sudah tidak lagi dinamakan apa? Air. Nanti namanya apa? Teh, namanya kopi, namanya susu. Ya. Nah, ini. Air yang berubah apa tadi? Yang keempat. Apa tadi? Ya, air suci namun tidak mensucikan. Air suci namun tidak mensucikan. Ya. Al-mutaghayyiri bima khalatahu. Berubah karena sebab apa? Bercampurnya dengan ya, air yang berubah. Berubah. Kenapa? Karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Bercampur dengan ya, benda-benda ya, suci lainnya. Ya. Nah, ini macam-macam air ya. Kemudian teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, wa ma'un najis, ya. Air yang najis. Ya, air najis seperti apa? Ya. Wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasah wa huwa duna kullatain aw kana kullataini fataghayyar. Ya. Selanjutnya adalah air najis. Air najis itu seperti apa? Air najis ya. Baik. Ya. Air najis yaitu air yang bercampur dengan apa? Dengan benda najis. Ya, dan jumlahnya tidak sampai ya apa? 2 kulah. Ya, sebenarnya poin yang ke ini ya, keempat ya. Nanti saya urutkan lagi. Air najis. Air yang bercampur dengan benda najis ya. Ya. Namun tidak lebih dari 2 kullah. Ya. Wa huwa duna kullatain. Tidak lebih dari 2 kullah. 2 kullah itu seberapa? Ini malah yang keempat. Jadi urutannya kayak gini nanti. Ada ini ya. Yang ketiga. Ini keempat. Baik. Air najis itu benda yang air yang bercampur dengan apa? Dengan benda-benda najis, namun tidak lebih dari 2 kullah. 2 kullah. Nah, 2 kullah itu seberapa? Yang pertanyaannya 2 kullah itu seberapa? Ya. 2 kullah ini ya, dalam penjelasan para ulama yang dimaksud berapa banyak ya, yaitu tidak lebih dari 2 kullah. Maka ada hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya tentang air yang berada di padang pasir yang diminum oleh binatang-binatang buas dan binatang-binatang ternak. Maka beliau menjawab, idza kanal ma'u kullataini lam yahmil khabath. Jika airnya mencapai 2 kulah, maka tidak mengandung najis. Jika airnya tidak mencapai 2 kulah, artinya tidak lebih dari 2 kulah, maka tidak mengandung najis. Ya. Tidak mengandung najis. Ya. 2 kulah di sini ya setara atau sepadan dengan 190 liter. Ya. Berapa setara dengan berapa? 190
90 liter. Jadi kalau misalkan di bak itu jatuh teh cicak. Teh cicak najis enggak? Najis ya kan? Dibuang semua enggak baknya itu? Bak yang dalam kamar mandi kita kan besar tuh. Tahu tuh ada teh cicak. Najis aja. Najis. Ya, terus dikuras semuanya. Enggak, kenapa? Karena ya kalau penjelasan yang lain selama tidak berubah 4 ya. 4 atau berapa? 3 ya. Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un illa ma ghayyara launahu aw ta'mahu aw rihahu. Air itu tetap suci ya. Suci dan mensucikan selama walaupun dia kena najis ya. Selama ya, jadi air itu tetap suci dan tidak bernajis ya. Kecuali tidak merubah tidak merubah warna ya. Warna kemudian apa lagi kedua? Tokmahu itu rasa. Kemudian rihu baunya. Ya. Maka kalau ada bak yang biasa gunakan untuk mandi itu, lalu kemudian kejatuhan teh cicak, maka kalau tidak berubah warna, rasa pun tidak berubah dan baunya, maka tetap suci. Atau misalkan nih, bangkai yang besar, misalkan bangkai sapi lah. Tapi sapi ini mati di Sungai Kapuas. Sungai Kapuas yang begitu besar gitu kan. Ya. Itu najis enggak seluruh Sungai Kapuas tuh? Enggak ya karena tidak merubah warna ya, tetap juga warna tidak sama sekali dan rasa serta baunya. Tai kucing najis? Jatuhnya di mana dulu nih? Kalau tai kucing jatuh di ember, di tong dia selama dia berubah warna, rasa dan bau, maka tetap najis. Dan najisnya itu tadi tidak lebih dari 2 kullah. Tidak lebih dari 2 kullah. Ya. Tapi kalau sudah berubah rasa, misalkan tikus mati di bak, tapi berhari-hari. Ya sering kita dapatkan seperti itu. Di rumah itu terkadang ya di bak WC itu, lalu kemudian ada tikus jatuh berapa kali lah. Ya mungkin dia lari-lari, akhirnya lama di situ, tenggelam lah, mati, jadi bangkai. Ya najis enggak tuh? Najis. Ya sudah bau berubah rasa. Baik. Teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal berkaitan dengan macam-macam air ya. Kedudukan air ada 4 macam ya. Ya. Tahirun mutahhirun ghairu makruh. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan, jelas. Kemudian wa huwa ma'un mutlaq ya, atau dinamakan dengan ma'ul mutlaq. Kemudian kedua, tahirun mutahharun makruh. Ya. Suci ya dan mensucikan, namun dia itu makruh. Air suci dan mensucikan yang hukumnya ada makruh, yaitu air musta'mal, air musyammas. Ya. Kemudian yang ketiga, tahirun ghairu mutahhir. Air suci namun tidak mensucikan. Ya. Air suci yang tidak mensucikan, yaitu air musta'mal, dan air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Namun ini semuanya bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya yang poin yang ketiga, air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Misalkan air yang di tanah, ya, air hujan, lalu kemudian yang menggenang di tanah itu berubah karena sebab apa? Kena tanah kenapa? Kena tanah atau turun dedaunan ke dalam air tersebut. Ya,
yang bercampur dengan benda-benda suci lainnya, maka tetap suci digunakan. Ya, boleh. Ya, ada pertanyaan berkaitan dengan air? Sudah azan ya, baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya. Jadi poin yang pertama, macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Lalu kemudian kedudukan air ada 4 macam: air mutlak, air musammas ya. Kemudian air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya ya. Ini poin yang 4 sebenarnya. 3 ya. Ya. Maksudnya air najis ini air yang kena najis ya, tapi selama tidak lebih kullah. 2 kullah itu berapa tadi? 190 liter. 190 liter. Atau kalau luas, misalkan kalau di bak itu ya, panjang sisinya sekitar 58 cm ya, kedalaman gitu. Ya, panjang sisinya 58 cm. Kalau lebih daripada itu maka najis. Ya, ada pernah terjadi sebelum saya tutup ya. Seorang ulama ini juga penjual pemasok minyak. Ya. Kemudian didapati di sebuah minyak ini semacam drum itu, tapi kemasukan bangkai. Ya. Bangkai, wallah alam, tidak disebutkan bangkai apa itu, mungkin bisa jadi bangkai tikus, minyak. Kemudian ketika dia tahu tentang hukumnya itu, maka dia tumpahkan seluruh tadi itu. Najis enggak itu? Najis. Bangkai berubah. Ya, berubah apa? Baunya. Maka semuanya najis, dibuang. Ya, itu kewaroan para ulama ya, berkehati-hatian dalam memilah ya, mana yang najis, mana yang haram dan mana yang halal. Sampai walaupun rugi banyak tapi kan najis. Ya, maka dia pun berusaha untuk menghindari dari barang yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.